Siapa yang penasaran sama rahasia di balik kilau emas? Emas bukan cuma soal bling-bling, tapi punya cerita yang bikin kalian bakalan gak percaya. Ada mitos Yunani tentang Raja Midas yang legendaris, orang yang bisa ubah apa aja jadi emas. Gak cuma itu, ceritanya juga bisa ngebongkar sisi lain dari kekayaan emas yang bisa jadi berkat ataupun perungkat. Penasaran kan kenapa emas itu bisa jadi pusat perhatian manusia dari zaman baheula sampai zaman sekarang? Dan kenapa sih harganya mahal banget? Mari kita bongkar. Kita mulai dari cerita duel abadi yang gak ada habisnya. Kalian pasti tahu kan, sejak Federal Reserve di Amerika dibikin, nilai dolar itu kayak roller coaster gitu ya, turun naik gak karuan. Tapi coba tebak, ada satu hal lagi yang tetap standby dan tahan banting. Apa coba? Ya, emas. Sementara dolar Amerika Serikat kayak kelawan inflasi, emas itu malah tetap jaya. Dan ini tuh bukan cuma masalah Amerika doang ya, tapi ini cerita global yang bikin semua mata tertuju ke emas. Emas itu beraksi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau ada krisis keuangan atau ekonomi lagi galau-galaunya nih, orang-orang langsung deh lirik emas sebagai pelindung harta. Dulu banyak negara yang mengadopsi standar emas yang ngikat nilai mata uang mereka langsung ke emas. Tapi setelah terjadinya Great Depression, banyak negara yang ninggalin standar emas buat kasih lebih banyak fleksibilitas dalam kebijakan moneter mereka. Turunnya nilai dolar dan ketahanan emas bikin beberapa ekonom dan juga investor pengen balik lagi ke standar emas atau sistem serupa buat stabilin ekonomi global. Walaupun ada perdebatan nih soal ini, argumen mereka menyoroti kekhawatiran tentang stabilitas mata uang fiat dan juga potensi keuntungan dari sistem yang berbasis aset dengan nilai intrinsik yang lebih stabil. Di era modern, emas masih jadi bagian penting dari cadangan mata uang banyak negara. Bank sentral di seluruh dunia termasuk Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, dan juga Bank Rakyat Cina punya banyak cadangan emas yang signifikan. Ini nunjukin kalau emas masih dianggap sebagai aset yang penting dalam ekonomi global. Emas juga penting banget loh ternyata di dunia investasi. Investor bisa beli emas fisik kayak koin atau batangan, atau investasi di emas lewat instrumen keuangan kayak ETF berbasis emas, saham perusahaan pertambangan emas, dan kontrak berjangka emas. Ini kasih banyak pilihan buat investor dan dapetin exposure ke emas dan juga manfaatin stabilitas dan potensi keuntungannya. Dalam konteks diversifikasi, emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan mata uang. Kalau inflasi naik, nilai duit kertas turun, tapi harga emas itu cenderung naik. Dan ini tuh bikin emas jadi pilihan investasi yang menarik selama periode inflasi tinggi atau ketidakpastian ekonomi. Emas juga bisa jadi lindung nilai terhadap penurunan mata uang, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik atau krisis keuangan. Dengan perkembangan teknologi dan potensi eksplorasi sumber daya luar angkasa, masa depan emas sebagai investasi tetap jadi yang menarik. Investasi emas itu ada macam-macam, mulai dari kepemilikan fisik sampai instrumen digital. Kepemilikan fisik ini tuh kayak perhiasan, koin, dan juga emas batangan ya, yang punya nilai lebih buat beberapa investor karena nilai sentimental dan juga keamanan fisiknya. Misalnya, koin emas kayak American Eagle, Canadian Maple Leaf, dan juga South African Krugerrand itu terkenal di karangan kolektor dan juga investor. Emas batangan ada dalam berbagai ukuran, jadi pilihan populer buat yang mau investasi dalam jumlah besar. Tapi kepemilikan fisik emas ini juga punya tantangan loh. Yang pertama, ada biaya penyimpanan, terus ada asuransi dan juga resiko keamanan yang harus kamu pikirin. Selain itu, likuiditas juga bisa jadi masalah nih, karena menjual emas fisik mungkin perlu waktu dan juga biaya tambahan. Nah, kalian chill aja nih, santuy. Sekarang udah zamannya emas digital. Jadi, instrumen emas digital itu menawarkan cara yang lebih mudah dan juga liquid buat berinvestasi emas. Salah satu keuntungan utama instrumen digital adalah ngilangin biaya dan masalah logistik yang terkait dengan emas fisik. Kamu bisa cobain Fund Wallet untuk pilihan investasi emas digital kamu. Instrumen digital lebih pas buat yang cari kemudahan, likuiditas, dan kemampuan buat cepat nyesuaiin posisi investasi. Dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangan masing-masing, investor bisa bikin keputusan yang lebih tepat soal gimana caranya masukin emas ke dalam portofolio investasi mereka. Pilihan antara emas fisik dan juga digital itu tergantung banget sama tujuan investasi masing-masing orang, profil resiko, dan juga preferensi pribadi. Aku udah ngomongin panjang kali lebar kali tinggi soal sejarah panjang dan kompleksnya si emas ini, yang pada dasarnya emas ini terus jadi aset penting dalam portofolio investasi. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah, nilai, dan resiko yang terkait dengan emas bisa ngebantu investor bikin
bikin yang lebih tepat gitu loh, keputusan yang tepat untuk berinvestasi di pasar yang terus berkembang ini. Jadi guys, emas itu nggak cuma tentang kilauan dan juga kemewahan, tapi juga tentang kestabilan dan juga potensi investasi yang besar. Dari cerita Midas sampai ke kebijakan Federal Reserve, emas itu terus nunjukin kekuatannya sebagai aset yang bisa diandalkan. Siapa yang tahu, mungkin investasi emas yang kalian lakuin bisa jadi sentuhan Midas di masa depan. Oh iya, sebelum kalian cabut, aku punya rekomendasi video lain nih buat kalian. Buat kamu yang masih bingung untuk ngebedain antara emas batangan atau emas perhiasan, kamu bisa cek video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cerdas, simpan cuan.